menghadapi berbagai peristiwa penting di setiap era, dimulai dari masa perumusan hingga menghadapi berbagai tantangan ideologis. Dimulai pada masa perumusan pada tahun 1945, dilanjutkan dengan masa awal kemerdekaan atau Orde Lama pada tahun 1945 sampai dengan 1966. Dilanjutkan pada masa Orde Baru yaitu 1966 sampai dengan 1998 hingga pada masa reformasi pada tahun 1998 dilanjutkan hingga saat ini. Di mana pada masa ini Pancasila dianggap sebagai sebuah ancaman sekaligus momok bagi masyarakat Indonesia. Saya, Natasha Kwarta Aulia, dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar akan mengupas habis materi yang berjudulkan Generasi Muda Melek Sejarah Berkarakter Pancasila. Pada masa Orde Lama, pada tahun 1945 sampai dengan 1966, Pancasila dihadapkan dengan berbagai ancaman dari pemberontakan yang ingin mengganti ideologi negara. Namun, penyimpangan terbesar pada masa itu ialah adanya penggunaan Pancasila sebagai alat politik oleh pemerintahan, terutama pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa Orde Baru, pada tahun 1966 sampai dengan 1998, Pancasila dijadikan alat legitimasi kekuasaan oleh pemerintah yang otoriter, di mana Pancasila dijadikan ideologi tunggal yang tidak boleh ditafsirkan selain oleh negara. Beberapa penyimpangan utama yang terjadi pada masa ini yaitu meluasnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme pada elit politik dan birokrasi yang sangat bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Kemudian yaitu sentralisasi kekuasaan yang dimana kekuasaan berpusat pada Presiden Soeharto yang mengabaikan prinsip demokrasi serta hak-hak rakyat Indonesia. Pengekangan kebiasaan yaitu pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang dilakukan secara ketat sehingga mengakibatkan iklim ketakutan di masyarakat Indonesia serta penyalahgunaan nilai-nilai moral yang terdapat pada Pancasila sebagai alat untuk pembenaran tindakan-tindakan otoriter dan menekan lawan politik. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia yaitu sebagai berikut. Lalu, dari rangkaian sejarah yang telah disebutkan, apa yang dapat kita pelajari sebagai generasi muda? Kita sebagai generasi muda, harapan masa depan bangsa harus mempelajari perkembangan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, agar Pancasila tidak lagi dijadikan alat kekuasaan, melainkan dijadikan sebagai pedoman moral dan ideologi yang hidup. Sejarah menunjukkan bagaimana Pancasila dipolitisasi dan disalahgunakan oleh penguasa yang mengakibatkan erosi kepercayaan publik. Jadi, marilah kita bersama-sama bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintahan dan tidak mudah terbuai slogan-slogan tanpa tindakan nyata. Membangun sistem yang transparan dengan cara mendorong sistem pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memperkuat toleransi dan kerukunan. Juga pemahaman otentik, yaitu Pancasila tidak cukup hanya dihafal, tetapi juga dihayati dan ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran tanpa